mendengarkan podcast ini. Hal ini menjadi menarik dan mulai populer ketika ada fragmen mengenai Esau dan Yakub. Saya kira tidak banyak orang yang mengerti benar maksudnya hak kesulungan, saudaraku. Dalam bahasa Ibrani-nya Bekorah. Dalam bahasa Yunani kita mengenal kata prototokeia. Dalam konteks kisah Esau dan Yakub, hak kesulungan adalah hak istimewa yang dimiliki anak sulung untuk menerima berkat melalui penumpangan tangan. Dengan penumpangan tangan tersebut, maka anak sulung memperoleh berkat yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Berkat yang dijanjikan Allah kepada Abraham adalah bahwa Abraham akan melahirkan satu bangsa, keturunan yang diperlakukan istimewa oleh Allah. Siapa yang memberkati bangsa ini akan diberkati, siapa yang mengutuk akan dikutuk. Bangsa yang dilindungi, dijaga, dipelihara Allah secara istimewa, dan dari bangsa itu akan lahir Mesias Juru Selamat yang dikalimatkan oleh Tuhan dalam Kejadian pasal 12, semua bangsa di bumi akan diberkati. Jadi berkat anak sulung Ishak, ingat dalam konteks Esau dan Yakub ya. Jadi berkat anak sulung Ishak itu menentukan siapakah yang akan menjadi nenek moyang bangsa yang besar itu, bangsa Israel maksudnya, yang nanti dari bangsa ini melahirkan Mesias dan semua bangsa diberkati. Yang kedua, siapa yang menerima berkat itu namanya akan tercantum dalam identitas Allah Israel. Kalau jatuh kepada Yakub maka disebut sebagai Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub. Kalau jatuh ke Esau, ya Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Esau. Saudara sekalian, tetapi di luar konteks Esau dan Yakub itu, hak kesulungan tidak terlalu menonjol. Misalnya dalam kisah Yakub sendiri dengan 12 anaknya, Robin tidak memiliki hak-hak istimewa, saudara sekalian. Tidak nampak keistimewaannya. Jadi kalau kita melihat konteks hak kesulungan, mesti fokus kita ini pada kisah Yakub dan Esau. Selebihnya tidak terlalu menonjol di Alkitab. Seperti yang tadi saya kemukakan mengenai hak anak sulung ini menjadi populer, khususnya berkenaan dengan kisah Esau dan Yakub, yang perlu kita baca supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran, saudaraku. Sebab akhirnya bukan Esau sebagai anak pertama, first birth, yang mendapatkan berkat hak sulung, tetapi Yakub. Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Esau dan Yakub itu, saudara, anak dari Ishak, cucunya Abraham. Jadi Abraham punya anak Ishak. Ishak memiliki anak dua, Esau dan Yakub. Esau itu kakak sulung, saudara. Yakub itu adiknya. Walaupun mereka lahir bersamaan, tapi Esau yang lebih dahulu. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34, silahkan dibaca. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati,
apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Esau adalah gambaran dari sosok pribadi yang berpikir pendek, egois, memikirkan diri sendiri dan tidak menghargai nilai-nilai rohani yang agung dari Allah. Ketika ia menukar hak kesulungannya dengan semangkok makanan, ia melecehkan yang pertama kakeknya Abraham. Sebab berkat itu, blessing itu sangat berharga atau berarti. Yang kedua, dia melecehkan ayahnya, Ishak. Dan yang paling kurang ajar, dia melecehkan Allah. Berkat itu mengandung atau memuat grand design Tuhan yang luar biasa. Sebab Allah merancang adanya satu bangsa Israel. Tapi yang lebih dari itu, dari bangsa Yahudi ini akan lahir Mesias. Dari bibir Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dikatakan dalam Kejadian pasal 25 tadi di ayat terakhir, Esau memandang rendah, memandang ringan. Itu kalau dalam bahasa Ibraninya basah. Bahasa Inggrisnya despise. Memandang hina. Basah. Kalau yang lebih ekstrim lagi, basah itu artinya menjijikkan dan patut dibuang. Saudaraku, tentu hal ini bisa terjadi bukan karena sesaat. Kalau kita melihat rekod hidup Esau, kita tidak cukup waktu membaca seluruh pasal. Esau seorang yang telah dirusak oleh lingkungannya. Dirusak oleh lingkungannya, saudaraku. Ia mengambil wanita-wanita Kanaan sesuai dengan apa yang dimaui dan disukainya. Padahal kalau kakeknya Abraham untuk memilih jodoh bagi Ishak, dia minta Eliezer hambanya bersumpah, jangan sekali-kali engkau memberikan wanita Kanaan, wanita kafir ini kepada Ishak. Eliezer disuruh pergi ke Aram Mesopotamia untuk mengambil istri untuk Ishak. Dan nanti kita kalau membaca Alkitab, kita menemukan bahwa Ribkah dan Ishak menyuruh Yakub untuk mendapatkan istri di Haran, bukan di Kanaan. Tapi Esau tidak mewarisi karakter, spirit orang tuanya yang takut akan Tuhan, yang menghargai nilai-nilai kerohanian atau spiritual. Ia selalu bersentuhan dengan bangsa Kanaan. Beda dengan Yakub. Kejadian pasal 25 ayat 27, Kejadian 28 ayat 8. Kita melihat dua sosok yang berbeda. Yakub selalu bersama-sama dengan Ishak dan Ribkah. Sedangkan Esau, dia seorang pemburu dan dia selalu bergaul dengan orang-orang Kanaan. Dan dia mengambil wanita kafir menjadi istrinya. Firman Tuhan mengatakan, dan hal itu mendukakan hati Ishak. Kita melihat bahwa Esau memang tidak pantas menjadi ahli waris dari berkat Abraham, karena ia tidak berkapasitas sebagai ahli waris. Hal ini memberi pelajaran yang berharga bagi kita. Secara de jure, secara hukum, Esau dia adalah pewaris, tapi secara de facto dia tidak layak menjadi pewaris. Ini bisa sama dengan keadaan saudara dan saya. Secara de jure, Yesus telah mati di kayu salib menebus kita. Kita menjadi milik Tuhan.
Tetapi apakah kita bertumbuh di dalam Tuhan sehingga secara de facto kita memiliki kapasitas untuk menjadi anggota keluarga Allah, kapasitas sebagai anak-anak Allah? Seperti misalnya mengenai pertobatan, harus direvisi. Kalau pertobatan orang Israel itu dalam bahasa Ibrani-nya syub, itu artinya berbalik. Artinya berbalik, saudara. Artinya berbalik, itu berbalik kepada Taurat. Kalau mereka sudah hidup tidak sesuai Taurat, harus balik ke Taurat. Yang kedua, balik ke Yahweh. Dan yang ketiga, mulai melakukan ibadah di Bait Allah. Bait Allah. Itu deskripsi pertobatan mereka. Melakukan Taurat, tidak lagi menyembah dewa-dewa Kanaan seperti Moloch, Milkom, Dagon, Baal, Asiotoret, Asera, dan banyak dewa-dewa lain. Lalu melakukan seremonial ritual agama di Bait Allah. Kalau pertobatan orang-orang Niniwe makin gak jelas. Tapi yang pasti adalah mereka tidak lagi berbuat kejahatan moral umum. Waktu Yunus berkata, jika kamu tidak bertobat, Niniwe akan dihancurkan Tuhan, akan dicungkir balikkan oleh Tuhan. Mereka bertobat. Nah, pertobatan mereka bentuknya bagaimana sih? Kita tidak jelas, terus terang, tidak jelas. Tetapi pastinya dari kejahatan menjadi kebaikan secara moral. Ini sudah saya jelaskan kepada saudara sekalian bahwa pertobatan Kristen itu bukan hanya dari perilaku yang buruk, yang melanggar moral, yang melanggar etika dan kesantunan, menjadi orang baik. Dari berjudi tidak berjudi, dari ranjang pelacuran ke meja perjamuan kudus. Bukan begitu. Udah tahulah, Bapak Ibu saya sering ajarkan. Pertobatan itu kalau metanoia, ini dalam bahasa Yunani artinya perubahan pikiran. Anda juga sudah tahu, ini sudah saya ajarkan saudara dari minggu ke minggu ya saudara. Tetapi masalahnya hari ini saya mau tambahkan saudara. Perubahan pikiran sejauh mana? Sejauh mana perubahan itu? Sebab pertobatan itu metanoia, perubahan pikiran, sehingga kita bisa berpikir seperti Tuhan berpikir. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan miliki pikiran perasaan Kristus. Miliki pikiran perasaan Kristus. Sejauh mana perubahan itu? Itu masalahnya. Bukan hanya perubahan perilaku, ya. Tapi juga bukan hanya sekedar perubahan pikiran. Sejauh mana perubahan pikiran itu? Itu masalahnya, saudara. Kembali kepada kasus Esau dan Yakub tadi. Tuhan selalu bekerja dengan batas waktu. Percaya. Ini adalah hukum kehidupan yang tidak bisa disangkal. Permohonan berkat dari Esau kepada ayahnya dengan raungan tangis tidak bisa mengembalikan kesempatan yang hilang, sehingga Esau tidak pernah menerima berkat tak kesulungan sampai selamanya. Kejadian 27 ayat 34. Miris membaca ayat itu, saudara. Miris membaca ayat itu. Dalam beberapa kesempatan saya membaca ayat itu miris. Sungguh, baca. Kejadian 27 ayat 34. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Itu dengan ratapan, meraung, mourn, dengan meratapan. Terus jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya. Oke, cukup. Sebenarnya tipu daya bukan pada adiknya, lebih dulu kepada Kain. Kain itu karakternya buruk, selain
Dia semena-mena melukai hati orang tuanya dengan mengambil istri sembarang wanita. Dia melecehkan hak kesulungan. Juga pada waktu ayahnya Ishak memanggil Esau hendak memberikan berkat hak kesulungan, Esau harus pergi dulu mencari daging buruan dan memasaknya. Mestinya Esau berkata kepada ayahnya bahwa hak kesulungannya telah ditukar dengan semangkok makanan. Memang dasar laki-laki ini bengkok. Memang dasar pria ini bengkok. Bengkok. Saya itu ngomong bukan melukai saudara, tidak bermaksud, tapi saya mau ngomong jujur. Saudara itu ke gereja ini belum tentu lurus loh hatimu. Pendeta pun belum tentu lurus loh hatinya. Kok tahu Pak? Lah saya pendeta, saudara. Saya ngerti kapan hati saya bengkok dan bagaimana saya harus berubah. Bengkok. Saya sudah lihat orang-orang yang kelihatannya baik ke gereja bahkan membantu pelayanan, tapi bengkok. Mulutmu dan hatimu berbeda. Kamu jahat. Saya cuma menyerahkannya kepada Tuhan dan biar Tuhan yang nanti berurusan. Kalau dulu saya ngadepin yang begini marah. Sekarang saya tundukkan hati saya di bawah Tuhan dan berkata, aku melayani Engkau Tuhan dengan hati yang tidak boleh salah. Jangan bengkok. Maka dia tidak pantas mendapatkan hak kesulungan. Kita juga tanya sama diri sendiri, manusia model ini layak nggak duduk di samping Tuhan dalam kemuliaan? Bagaimana punya hati yang lurus di hadapan Tuhan, batin yang lurus, dan dari situlah Allah bermain. Bukan di keputusan-keputusan besarmu yang bisa dibaca orang, bror, tapi dari sikap batinmu yang benar. Itu dari situ Allah bermain. Baru-baru ini ada satu SMS yang masuk, SMS. Pak, kami dari wilayah Indonesia bagian ini mau mengambil keputusan, mau mengusulkan Bapak jadi ketua sinode. Saya sudah bilang tidak. I am a teacher. Saya mengajar. Tapi dalam hati saya bisa bermain begini. Hebat juga ya aku ya. Nah, itu kalau muncul saya tahu Tuhan gak suka. Jadi saya tahan. Dari situ gak usah pikir jauh-jauh. Anda lihat seorang yang pernah melukaimu dan Anda berkata, saya doakan kamu dikutuk Tuhan. Itu udah jahat, bro. Atau kamu gak seneng aja. Tuhan bermain di sini, saudara, itu bengkok katanya. Layak enggak manusia macam aku ini duduk di samping Tuhan dalam kemuliaan? Saudara, kita mesti takut. Kalau Anda berkata, Pak, saya nggak tertarik, you melecehkan Tuhan yang membayar harga keselamatanmu dengan darahnya. Dia meninggalkan kemuliaan demi keselamatanmu. Kalau orang tuamu kerja keras, kamu tidak mau sekolah, kamu melecehkan kerja keras orang tuamu. You must be perfect as just your Father in heaven is perfect. Kurang dari itu bukan Injil. Ya, saya ngomong bukan orang udah sempurna, saudara. Anda yang sering dengar saya berkhotbah, Anda kan tahu saya juga jatuh bangun. Saya sadar kalau hari ini saya mati, surga mah rasanya masuk, tapi untuk masuk anggota keluarga Allah belum tentu. Tapi kita nggak boleh mental block, kita percaya bisa. Esau seperti itu bukan karena satu hari tuh, saudaraku, tapi dia menjadi manusia dari hasil akumulasi, penumpukan. Ketika dia menyerap cara berpikir, filosofi hidup manusia di sekitarnya. Dan saya mau beritahu kepada saudara bahwa rata-rata saudara juga rusak. Secara moral Anda orang baik, secara moral Anda tidak bisa dipidanakan, tetapi dari kacamata kesucian Allah, saudara jauh dari sempurna. So we have to realize, kita harus sadar itu. You ganteng, you cantik, gak lama. You kaya, you terhormat, gak lama. Kita telah menyerap begitu banyak cara berpikir yang keliru dari dunia sekitar kita. Itulah sebabnya ada mimbar ini, supaya ada diubah, dibaharui, metamorfose. Roma 12 ayat kedua, pembaharuan pikiran. Jika saya tidak melakukan hal ini, saya orang yang paling dikutuk Tuhan.
Kita bukan untuk liturgi. Liturgimu itu dari pagi kau bangun sampai kau tidur. Dari hari pertama sampai hari ketujuh. Dari bulan pertama sampai bulan terakhir. Dari tahun pertama kau lahir sampai hari kematianmu. Itu liturgi hidupmu. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itulah sebabnya Anda harus berubah. Banyak ibu-ibu yang kelihatan cantik lembut. Wah, itu liarnya tidak kira-kira, saudara. Banyak istri-istri mau menguasai suami. Dan ingat kalimat ini. Kalau engkau menguasai suami, engkau sakit. Tapi Pak, kalau saya nggak cengkeram dia cengkeram saya dulu. Jadi sebelum dia tabrak saya, Pak, saya terekam dia dulu. Amin. Saudara, kalau engkau jadi istri yang rohani, engkau dibela Tuhan. Suamimu tidak benar akan dikejar Tuhan. Dikejar. Tidak usah kau kutuki. Tidak usah. Tuhan akan jadi hakimnya. Prit-prit, kartu kuning. Salah lagi. Prit-prit, kartu kuning. Kuning. Ketiga prit-prit baru kartu kuning lagi. Wah, enak dong, Pak. Tapi setiap kali kartu kuning ada penalti, bro. Anda pikir ibu-ibu kalau Tuhan punya satu kartu kuning, mau suamimu di sini hari ini, udah pada modal hari ini, tahu? Pria-pria nggak bilang amin, keterlaluan deh. Kalau Tuhan punya satu kartu kuning, banyak pria modal tidak ada di sini hari ini, tahu? Enak dong, Tuhan kartu kuningnya banyak. Satu kartu kuning kamu ditempeleng. Dengan kecepatan 5 knot. Tapi kalau sudah kartu kuning berikut 10 knot. Kartu kuning keempat kamu ditendang. Kartu kuning kesekian kamu diinjak. Masih nggak mau tahu baru kartu merah. Kalau kartu merah itu bunyinya begini, I never knew you. Saya tidak pernah kenal kamu. Bapak-bapak jawab amin. Oh, nggak ada bapak, semua ada ibu-ibu. Sekarang ibu yang jawab amin. Saya mau tanya, bapak-bapak jawab amin. Terima kasih untuk kejujurannya. Lah, ibu-ibu juga kau pikir nggak punya salah. Otakmu yang ngeres pun juga udah salah. Kau yang bikin suamimu korupsi. Kau yang bikin suamimu jadi nggak lurus. Bapak, tetangga udah beli kijang, kita beli kuda. Bapak, villa di puncak sekarang murah. Saudara, ini masalahnya. Jadi kalau jalan di toko emas, wah mata jelalatan jadi biru, tiung. Suami, pi, sini pi, sebentar pi, sebentar. Dia bilang sebentar. Berapa menit? 2 jam. Ini yang bikin suami begitu. Saya juga sama istri saya begitu. Kalau jalan di toko emas, dia tahu saya nggak akan berhenti, dia jalan terus. Saya bilang, Mam, sini, lihat bagus nih. Dia bilang, bohong katanya. Dia tahu saya bohong, betul. Dia sudah punya emas. Di rumah dia emas 80 kilo lebih. Emas Erastus. Capek deh. Ibu-ibu tuh ya, kelihatan cantik gitu, liar. Gak bisa mengampuni. Kalau sakit hati dia panjang. Cemburuan. Wah, apalagi ini kalau saya begini suami suruh ngomong mesti tahu dia hafal dia. Dari list pertama saya boleh sekitar 60 nih. Oke, kita nggak usah nolak ke belakang. Tuhan mau berurusan dengan kita hari ini dan kita bisa jadi seperti apa nanti, saudara. Ibrani 12, 16, 17. Penulis surat Ibrani mengutip fragmen Esau dan Yakub. Ibrani 12 ayat 16 dan 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Kesempatan memperbaiki.
memperbaiki. Itu teks aslinya sebenarnya metanoias. Metanoias. Gartopon. Menarik saudaraku. Metanoias gartopon. Kristen kita itu Kristen yang tidak original, tidak murni, bukan seperti Injil yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita mesti kembali ke Injil yang benar. Kesempatan memperbaiki itu terjemahnya metanoias gartopon. Ya, saya tidak mengerti kenapa penterjemah kita menggunakan kalimat itu. Sekilas sepertinya jauh ya saudaraku, antara kesempatan dan topon itu artinya foothold, pangkalan. Jadi kata topon di sini, saudara, topon itu mestinya kan artinya foothold atau pangkalan atau landasan atau tempat berpijak. Pangkalan bisa, landasan, tempat berpijak, foothold, berpijak, topon. Tapi di terjemahan kita kesempatan. Saya tidak katakan itu salah, tapi harus saya jelaskan. Metanoias gartopon. Metanoias itu artinya pikiran yang diubah. Jadi kata metanoias gartopon berarti tempat berpijak atau landasan untuk mengubah pikiran. Dia tidak lagi mendapatkan kesulungan karena tidak memiliki lagi landasan untuk bertobat. Hebat itu. Itu bertobat. Itu hebat banget. Seperti Yudas tidak memiliki landasan untuk bertobat. Petrus menyesal bertobat. Yudas menyesal bunuh diri. Banyak orang Kristen hari ini seperti Esau yang dalam waktu lama cara hidupnya salah, menyerap begitu banyak filosofi duniawi sehingga tidak pernah memiliki landasan untuk mengalami pembaharuan pikiran. Ibu-ibu ngerti nggak maksud saya begini? Ibu-ibu dulu ya, waktu ibu-ibu ngomong sama pembantu yang lulus SD, tinggalnya di dalam Banten Malimping sana atau di Wonogiri di atas gunung yang pendidikannya rendah, nggak nyambung ngomongnya. Nanti kalau ada tamu, kamu intip dulu ya. Nanti kalau kasih itu tersurat atau apa, kamu tanda tangan. Kamu tulis nama kamu aja, si ini atau apa gitu ya. Masih nggak ngerti juga. Dia tidak punya landasan. Seperti seorang bos sama office boy-nya. Sini ya, gini ya. Kamu nanti gini ya. Ngerti nggak? Ya Pak. Coba ulangi. Salah. Tolong jelasin gini ya. Capek gue nggak bisa ngerti ini orang. Nggak nyambung. Kenapa? Dia tidak punya landasan berpikir yang bisa seirama dengan kita. Ngerti? Anak SD lulus bisa masuk perguruan tinggi? Nggak bisa. Kalau saudara tidak memiliki landasan metanoias gartopon, Anda tidak bisa berjalan seiring dengan Tuhan. Anda tidak bisa memenuhi firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini begini saudara, kalau ini landasan, fondasi berpikir, dari landasan ini bisa dibangun sebuah bangunan yang bisa berjalan seirama Tuhan. Ini ditopang oleh banyak kebenaran-kebenaran yang dikutbahkan oleh pendeta. Ditopang, saudara. Kalau 100 item Anda cuma dapat 15, Anda nggak cukup mampu menopang. Anda nggak punya landasan. 100 Anda tahu tapi Anda nggak punya komitmen melakukan, Anda juga tidak punya. Kristen itu kan agama yang melanjutkan monoteisme Yahudi. Nggak ada sumber lain yang bisa dipercaya oleh Alkitab. Sudah ada abad kedua lengkap. Kalau muncul lagi banyak agama lalu ada nama Nuh kayak Musa kayak, baca dong Alkitab itu. Nah, anak-anak muda mesti mengerti. Ini loh Pak. Kalau ini nggak cukup, Anda nggak punya landasan. Kalau orang-orang beragama harus hidup menurut hukum.
Tetapi kalau orang percaya hidup menurut keinginan atau kehendak Allah, nah kesempatan yang diberikan Tuhan itu singkat, Pak. Ini begini Bapak Ibu, ini kuburan. Kita hidup itu bukan hanya untuk di sini loh Pak. 70 sampai 90 tahun. Kita hidup itu untuk di sini, Saudara. Nah, dalam perjalanan ini sampai di sini Anda tidak bisa udah mentok nih, nggak bisa. Anda dipandang Tuhan tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan. Anda di sini tidak akan mengenal lagi. Nggak usah nunggu nanti. Kesempatan yang diberikan Tuhan terbatas. Banyak orang Kristen, banyak orang menemukan agama Kristen, tapi tidak menemukan Tuhan. Mereka beragama, tapi tidak bertuhan. Sama seperti banyak orang yang mengaku beragama, tapi tidak bertuhan. Pada batas tertentu, Tuhan menganggap seseorang tidak pantas untuk menemukan Tuhan. Dia tidak pernah menemukan. Menemukan Tuhan itu bukan mengerti teologi ya, tapi dari kebenaran yang dia pelajari dan dilakukannya tiap hari. Mereka punya kepekaan untuk mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Nah, itu baru menemukan Tuhan. Ada pelajaran yang berharga di balik kutipan itu, di balik pengungkapan kisah itu, Saudara. Ada semacam kesejajaran atau analogi antara kisah Esau dan Yakub dengan kehidupan kekristenan kita. Orang percaya bisa digambarkan seperti Esau yang memiliki hak kesulungan. Coba kita lihat dulu Ibrani pasal 12 ayat 16 dan 17. Kita kembali ulang saudaraku sekalian kisah itu. Kita baca Ibrani 12 ayat 16 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Bapak Ibu saudaraku sekalian, ada pelajaran penting yang harus kita perhatikan. Kalau Tuhan mengungkapkan satu kisah perjanjian lama, lalu dimunculkan di perjanjian baru. Seperti ketika Tuhan Yesus mengutip kisah Lot. Tuhan berkata, ingatlah akan istri Lot. Apanya yang diingat? Kegagalannya. Kegagalannya memperoleh rencana keselamatan atas keluarga Lot, yang gagal atas diri istri Lot. Supaya kita jangan gagal seperti istri Lot. Demikian pula dengan kisah Esau dan Yakub ini, supaya kita jangan gagal seperti Esau. Di sini orang percaya bisa digambarkan seperti Esau yang memiliki hak kesulungan. Jelas-jelas nasihat ini ditujukan kepada kita. Ditujukan kepada kita orang percaya. Kalau kita membaca Ibrani pasal 12 saudaraku, dari ayat yang pertama, itu ada perlombaan yang diwajibkan. Kalau ada sesuatu yang saudara anggap wajib, selain apa yang dikemukakan oleh firman Tuhan, saudara melangkah ke arah yang salah. Ada gagal nanti jadi anak Tuhan. Perlombaan yang diwajibkan itu adalah memiliki iman yang sempurna seperti Tuhan Yesus. Iman di sini artinya penurutan terhadap kehendak Allah atau ketaatan terhadap keinginan dan kehendaknya. Coba baca ayat yang kedua, masih Ibrani saudaraku. Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, cukup. Dan kalau Bapak Ibu membaca seterusnya, kita akan melihat
bagaimana Tuhan Yesus bergumul untuk mencapai pemenangan atau menjadi pemenang, untuk taat kepada Bapa. Nah, kita ini saudara harus ikut jejak Tuhan. Ini yang disebut perlombaan yang diwajibkan. Untuk itu harus menanggalkan beban dan dosa. Beban itu keterikatan kita dengan dunia atau materi. Dosa itu keterikatan kita dengan nafsu dosa, sinful nature, kodrat dosa dalam diri kita, dalam daging dan jiwa kita. Untuk itu orang percaya harus dididik. Harus dididik oleh Allah Bapa. Bagaimana menanggalkan beban dan dosa? Itu langkah awal. Yang kedua, bertumbuh terus sampai memiliki kemampuan berpikir, berperasaan mengimbangi Tuhan, mengimbangi Allah. Berpikir seperti Allah berpikir. Itu di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, saudaraku. Dari pendidikan itu, dari proses itu, sampai akhirnya kita dapat mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Kekudusan Allah. Ini kata penting, saudara. Atau yang sama dengan mengenakan kodrat ilahi. Ini di 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Dari kodrat dosa ke kodrat ilahi, saudara. Mengambil bagian dalam kekudusan Allah, ayat 9 dan 10, Ibrani pasal 12, saudaraku. Inilah ciri seorang yang sah sebagai anak Allah. Bapak Ibu kalau memperhatikan Ibrani pasal 12 itu, Bapak Ibu menemukan dua kata yang diterjemahkan dua-duanya anak. Yang pertama huios, ini sering saya kemukakan, huios. Yang kedua notos, bastard. Ini anak haram atau anak di luar nikah atau anak yang tidak sah. Ini anak yang sah. Ini bisa berarti pangeran atau putra. Huios mana? Anak mana yang tidak dididik oleh bapaknya? Kalau kamu anak, kamu dididik. Tetapi kalau kamu tidak mendapatkan didikan, kamu notos. Oleh sebab itu, kita harus memberi diri untuk dididik. Memberi diri untuk dibentuk. Sampai kita bisa mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Artinya memiliki moral seperti moral Tuhan. Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Orang yang tidak memiliki kodrat ilahi tidak pantas menyebut dirinya sebagai anak Allah. Banyak orang Kristen berkeadaan seperti ini. Sebagai anak Allah atau menjadi anak Allah itu bukan sekedar status, pengakuan gereja atau pengakuan manusia. Anda tidak bisa mengatakan ini emas kalau tidak berkualitas emas. Walaupun itu barang warna kuning dan logam, tapi bukan mulia, bukan logam mulia. Nah, konyol sekali kalau orang merasa dan mengaku dirinya anak Allah, tetapi tidak berkapasitas sebagai anak Allah. Nah, jadi perlombaan itu adalah usaha untuk mengesahkan diri sebagai anak Allah. Jadi seorang menjadi anak Allah yang sah atau tidak tergantung masing-masing individu. Bagaimana saudara mengolah hidup saudara. Oleh karenanya Tuhan Yesus berkata di Lukas 13 ayat 23-24 menanggapi pertanyaan sedikit sajakah orang yang diselamatkan, Tuhan menjawab, berjuanglah karena banyak orang yang berusaha tapi sedikit. Jadi yang selamat itu sedikit walaupun sudah berjuang. Bagaimana bisa dipahami sekedar sudah percaya Tuhan Yesus kita jadi anak Allah? Kalau saya berkata kepada seseorang, saya punya wali kota di Sulawesi, you percaya nggak? Dia berkata, percaya, aku percaya. Lalu untuk apa aku percaya? Ya udah percaya aja gitu. Ya udah percaya saja. Untuk apa? Kita dulu kan memberitakan Injil, kita berkata Yesus juru selamat. Dia Allah yang jadi manusia mati di kayu salib. You percaya nggak?
Saya percaya Pak. Nah, udah selamat nih. Udah selamat. Nah begitu, itu baru percaya sejarah Tuhan. Kalau saudara mau percaya, saudara harus mengenal benar dia. Anda harus bertemu dia. Anda harus bertemu Tuhan. Tuhan itu hidup. Anda harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Menemukan kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Dan saudara melakukan kehendak Tuhan. Baru namanya saudara percaya. Dan untuk bisa mengenal Tuhan, mengerti kehendaknya, itu tidak mudah. Apalagi melakukan. Saya pernah mengatakan di tempat ini, mencari Tuhan seperti mencari jarum yang jatuh di permadani atau jerami. Susah banget. Tapi Tuhan akan menolong kita untuk menemukan. Yang sulit begini ini yang harus digumuli dulu. Jangan hal yang minor, hal yang minor, hal yang tidak perlu dipersoalkan, yang perlu diabaikan. Soal makan minum sehat itu minor. You berjuang jaga pola makan yang baik bisa. Seandainya you punya penyakit keturunan juga tidak apa-apa lah, mati juga. Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kematian indah. Kematian itu indah, saudara. Yang sulit, yang mayor itu bagaimana kita memiliki keberadaan sebagai anak-anak Allah. Berkapasitas sebagai anak-anak Allah. Di Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32, Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kamu akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Tetap dalam firman mengenal kebenaran. Itu sebuah perjuangan. Saudara tidak boleh sembrono dengan waktu. Anda nggak boleh sembarangan punya teman. Tidak boleh sembarangan mengarahkan pikiran. Itu perjuangan, saudaraku. Oleh sebab itu hendaknya saudara tidak mudah merasa dan mengaku diri sebagai anak Allah yang sah. Sebab anak Allah yang sah itu ditandai dengan proses pergumulan untuk menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus sampai mencapai kehidupan, mengambil bagian dalam kekudusan Allah atau mengenakan kodrat ilahi, dan gejala-gejalanya itu kelihatan. Ini maksud keselamatan itu, yaitu dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Ini tidak mempersulit saudara masuk surga. Ini tidak membuat Anda jadi gusar, galau. Tapi ini maksudnya agar saudara menempatkan diri secara benar di dalam kebenaran Tuhan. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 16-17 tadi ditulis supaya orang percaya tidak bertindak bodoh seperti Esau. Jadi secara hukum, secara de jure, saudara itu dan saya itu anak-anak Allah. Secara de jure, saudaraku. Tetapi secara de facto, belum tentu. Belum tentu, secara de facto itu belum tentu. Bapak Ibu dengar ya, simpan baik-baik ya. Sebenarnya semua manusia itu anak Allah. Siapapun dia. Karena roh yang ada pada manusia itu roh dari Allah. Bukan dari amuba atau dari monyet. Seperti teori Darwin. Roh manusia itu roh dari Allah, Pak. Sebenarnya semua manusia itu juga anak Allah, saudaraku. Tetapi anak-anak yang terhilang, saudara. Nah sekarang kita ditemukan Tuhan. Tidak otomatis kita secara de facto jadi anak Tuhan. Secara de jure iya. Dia mati di kayu salib menebus dosa kita. Dia kembali menebus kita. Dia memberikan Roh Kudus sebagai meterai Injil untuk memperbarui pikiran kita. Dan yang mengasihi Tuhan, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi apakah kita memberi diri kita dididik Tuhan, dibentuk, diubah Tuhan, tergantung individu. Harus diingat bahwa tidak semua orang yang mengaku percaya Tuhan Yesus masuk surga. Kalau saudara membaca Matius 7 ayat 21-23, Tuhan Yesus mengatakan bahwa nanti
Ada orang-orang yang mengaku sudah mengusir setan, sudah mengadakan banyak mujizat, dan sudah bernubuat. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Itu menakutkan, saudaraku. Itu mesti menggetarkan jiwa kita. Kalau sudah mengusir setan, mengadakan banyak mujizat dan bernubuat, siapa kalau bukan pendeta, penginjil, atau yang sekarang mengaku hamba Tuhan? Menjadi pertanyaan yang harus dijawab mulai sekarang adalah, apakah kehidupan kita bisa dinikmati Allah? Aku tidak kenal kamu, artinya aku tidak menikmati kamu, tidak ginosko. Ingat, saya sudah menjelaskan kepada saudara, ginosko itu tidak sama dengan oida. Oida itu fullness of knowledge. Allah pasti kenal kita, masa tidak kenal. Tapi Tuhan tidak menggunakan kata oida, Tuhan menggunakan kata ginosko, artinya aku tidak menikmati kamu. Dari apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, dan yang kita lakukan, mesti semuanya itu bisa dinikmati oleh Tuhan, saudara. Nah, dengan menjadikan kisah Esau dan Yakub sebagai gambaran atau analogi kehidupan orang percaya, maka jelas bahwa hak kesulungan seseorang bisa hilang. Ya, tidak mungkin dong, tidak bisa hilang. Kalau ada anak dilarang miring minggir-minggir nanti jatuh, nak, dia bisa jatuh. Kalau itu anak diikat pinggangnya dengan tali, orang tua tidak usah bilang minggir nak, tidak perlu, ntar jatuh loh. Tidak perlu, karena diikat pinggangnya, dia nggak akan jatuh, dari ukur talinya. Jadi kalau Tuhan bilang, jangan kamu menoleh ke belakang, jangan seperti istri Lot, berarti bisa menjadi seperti istri Lot. Begitu aja kok lu nggak ngerti loh, mau dirubah gimana. Jangan kepikir, saya sudah jadi anak Tuhan, sudah kepilih Pak, sampai kapanpun aku selamat. Selamat itu apa? Dikembalikan ke rancangan semula. Kalau Anda tidak ada gejala-gejala, dikembalikan ke rancangan semula. Anda bukan orang yang pasti terpilih. Ibrani 10, kita masih di Ibrani ayat 38. Ibrani 10 ayat 38, saudara. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ya, akan hidup oleh iman. Iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Ingat, itu Ibrani pasal 10 loh ya. Sebelum Ibrani pasal 11, sebelum Ibrani pasal 12. Iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Orang-orang Yahudi itu kan menganggap orang Kristen liar, tidak punya hukum, mengakui sosok manusia sebagai sejajar dengan Allah. Liar, tidak punya hukum. Dibanding dengan orang Yahudi yang tertib, punya Taurat, waduh, orang Kristen dianggap liar. Tapi kita itu tidak hidup menurut hukum, tapi menurut kehendak Tuhan. Itu iman. Seperti iman Abraham. Abraham tidak mengenal hukum, memang belum ada hukum. Tetapi Abraham itu taat kepada kehendak Tuhan. Itu iman. Percaya? Saya wali kota? Percaya. Itu belum percaya. You mesti ketemu dia. Dia suruh apa-apa, you mau, baru you percaya dia. Dan saya kira sebagian saudara di sini nggak kenal Tuhan Yesus dengan baik. Anda tidak pernah mendengar suaranya dan tidak menemukan panggilanmu. Dan saya mesti kasih tahu, you bahaya loh. Hidup cara begini sembrono. Anda harus mengejar ketinggalan saudara untuk menemukan Tuhan dalam hidupmu. Kalau orang belum kehilangan segenap hidupnya, dia belum menemukan Tuhan. Apa yang mengundurkan diri? Maka aku tidak berkenan kepadanya. Ulangi. Jika apa? Dan apabila ia mengundurkan diri, ya, maka aku tidak berkenan. To draw back, avoid, to draw back atau avoid. Hupus leta, dari kata hupus telo. Jadi bisa mengundurkan diri, bisa.
Orang beriman itu bisa mengundurkan diri, atau kalimat yang tepat, tidak bertumbuh lagi. Kalau membawa imanmu kepada kesempurnaan, artinya iman itu progresif. Karena iman itu penurutan terhadap kehendak Allah, harus makin mengenal, makin tahu kehendaknya, dan melakukan. Ini proses. Kalau cuman, ya percaya om saya wali kota. Oh percaya. Ya udah stop percaya saja. Mandek, stuck. Betul? Nggak perlu bertumbuh. Tapi kalau mau percaya, yuk kenal dia dulu. Kenal deket, kenali dia. Terus dia maunya apa? Turuti maunya. Baru itu percaya. Nah banyak bapak ibu nggak kenal Tuhan Yesus. Semua diserahkan pendeta. Pak pendeta, deket Tuhan aja ya. Kalau ada apa-apa, Pak pendeta doakan kita ya. Aduh, salah saudara. Ketika seseorang menarik diri, artinya tidak rela berjuang. Tidak bersedia berjuang untuk bertumbuh. Dia namanya undur. Namanya gugur. Dan hal ini terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Tidak pernah ada perlombaan yang diikuti, perlombaan yang benar yang diikuti. Tidak pernah mengikuti perlombaan yang diwajibkan. Sebab dia punya banyak perlombaan. Lomba dapat ini, lomba dapat itu, lomba mau punya ini, lomba mau punya itu. Anda tidak pernah ikut perlombaan yang diwajibkan. Yang wajib Anda anggap tidak wajib, yang tidak wajib Anda wajibkan. Lah, ini kan mengerikan saudaraku. Kalau begini, saudara jadi apa nanti? Saudara harus mengejar ketinggalan. Supaya ketika Anda menutup mata, Anda sudah tunaikan panggilan saudara itu. Udah penuhi panggilanmu, saudaraku. Itu saja. Gereja ini tugasnya cuma itu. Anda mengenal kebenaran, Anda dekat Tuhan, Anda mengenal pribadinya, Anda punya hubungan pribadi, bisa mengerti kehendaknya, melakukan kehendaknya. Selesai. Setelah itu pindah gereja, pindah aja. Udah, enggak masalah. Mau jadi anggota gereja sini boleh, enggak pun enggak masalah. Tapi tugas saya sudah selesai. Kalau saudara pindah, saya enggak sakit hati. Bener, enggak ada masalah. Tidak semua orang memiliki kesempatan menjadi orang yang memiliki karunia sulung roh. Kita orang-orang yang dipersiapkan Tuhan, dirancang dan diberi kesempatan untuk menjadi anggota keluarga Allah dibanding manusia-manusia lain yang juga lah anak-anak Allah. Kita adalah anak sulung. Kalau zaman dulu anak sulung yang jadi raja di dalam keluarga kerajaan. Dan memang Alkitab katakan kita adalah raja-raja. Tetapi kita kembali Ibrani 12 tadi, saudara. Ada peringatan yang harus kita perhatikan. Ibrani 12 ayat 16. Mari kita lihat. Ibrani 12 ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ada kata cabul, nafsu rendah. Di dalam bahasa Yunani, kata cabul ini diterjemah dari pornos. Ada kata yang sama dengan pornos tapi beda. Tidak sama persis. Sama tapi berbeda. Artinya tidak sama persis. Moikos. Moikos. Moikeo. Moikos. Belos. Cabul di sini sebenarnya artinya zina. Zina. Atau berarti ketidaksetiaan. Sedangkan bebelos di sini sebenarnya dalam bahasa Inggris profane atau godless, tidak bertuhan, atau worldly, duniawi. Penggunaan kata pornos, moikos itu luar biasa di Alkitab, dan Alkitab itu very smart, sangat cerdas. Saya mau jelaskan, tapi Anda janji mau nggak tidak salah memahami yang saya jelaskan? Setuju nggak?
Anda perhatikan serius saya ngomong, amin. Jangan salah pahami. Kalau enggak saya tidak akan memberitahu. Pornos ini menunjuk ketidaksetiaan sampai level hubungan itu tidak bisa diperbaiki lagi. Satu ketidaksetiaan sampai hubungan itu tidak bisa diperbaiki lagi. Sedangkan moikeo atau moikos tadi sebuah ketidaksetiaan tapi yang masih memungkinkan hubungan itu dipulihkan. Ketika Alkitab berkata di Yakobus pasal 4 ayat 4, hai kamu yang tidak setia, persahabatan dengan dunia, permusuhan Allah, hai kamu moikos. Jadi ada kemungkinan untuk dipulihkan atau diperbaiki. Tapi kalau pornos tidak bisa. Alkitab berkata tidak boleh orang cerai kecuali karena pornos. Dan kalau dia cerai, dia kawin lagi, dia bermoikos, bukan pornos. Itu very smart. Moikos. Udah moikos ya udah betul. Kalau saya ini kan sering mendengar hal-hal yang tidak bisa didengar oleh banyak orang, saudara. Ya. Pria yang bawa wanita ke dalam rumah, istri suruh tidur di ruangan sebelah, wanita itu ditiduri di ruangan utama. Istri digebukin, dipukulin, diseksa karena istri tidak punya saudara, tidak punya orang tua, jadi rasa hebat pria. Lalu datang ke pendeta, apakah pendeta berkata, udah tetap di situ aja, ya, biar mati juga di tangan suamimu? Enggak. Tidak ada yang mutlak dalam hidup ini kecuali Tuhan. Jadi kalau kamu kehilangan kehidupan demi seorang, kamu salah. Kamu tercipta hanya Tuhan. The reason we live is worship Him. Him Tuhan, bukan si jambrong itu. Kalau sampai pornos, nah gimana? Saya bilang lapor polisi, KDRT, penganiayaan. Tapi Pak Dikaya, temannya preman, saya di samping kamu. Gereja akan membela kamu. Lumayan pendetanya preman juga. Bukan hanya dia yang bisa berkelahi, saya juga bisa, cuman caranya beda. Nah kalau begitu urat takut saya putus deh. Ada lagi yang menikah dengan pria, ternyata pria itu tidak bisa menjalankan tugas kejantanannya. Ya nggak apa-apa, asal cinta kita terus sama-sama lah, pakai bayi tabung dan lain-lain. Ternyata pria itu masih punya teman-teman pria lain yang menjadi praktek pemuasan hawa nafsunya. Sementara pelit banget duitnya itu, pelit banget. Jadi dia menikah hanya menjadikan istri itu pembantu rumah tangga. Lalu gimana reaksi gereja? Jangan cerai apapun yang terjadi. Ini tidak bisa saya jawab dengan bahasa doktrinal. Ini bahasa pastoral. Jangan itu Anda berkata, wah kalau begitu boleh cerai. Siapa bilang? Tadi janji loh, Anda tidak salah memahami yang saya katakan. Tapi yang begini-begini mesti harus saya kasih tahu, walaupun kesempatan ini saya tidak bisa bicara lengkap karena waktu saya tidak khusus bicara soal ini. Saya hanya bicara ketika seseorang terlalu lama hidup secara bebelos. Jangan seperti atau yang pornos atau yang memiliki nafsu rendah, yang bebelos duniawi. Sudah terlalu lama mindsetnya rusak, tidak bisa dibaik lagi. Tidak bisa dia diperbaiki. Sampai tidak tertentu. Sampai pada point of no return. Titik tidak balik. Saya bersyukur jadi pendeta yang banyak masalah, saudaraku. Saya termasuk orang yang digebuki Tuhan berkali-kali, saudara. Tapi dengan itu saya mengerti apa artinya lahir baru. Ingat, orang lahir baru itu perspektif hidupnya udah berbeda. The world is not our home. Anda harus sekolah rajin, giat, berkarir. Anda cari uang yang banyak, berprestasi dalam seluruh gelanggang hidup saudara, mau gelanggang hukum, mau di bidang ekonomi, mau di bidang politik, kedokteran, tapi semua untuk Tuhan. Untuk Tuhan, bukan untuk gereja loh, jangan salah loh. Anda harus peka dengan Tuhan, dengan kemampuanmu itu, Anda mau buat apa, silahkan. Anda bisa ngerti maksud saya? Jangan berkata, wah pendeta mau manipulasi. Oh enggak. Tidak. Bahkan di sini saya mengatakan kalau uangmu itu hasil pemerasan rakyat,
Awas lu kamu kasih ke gereja lo. Haram. Saya haramkan uangmu. Kalau kamu peras orang lalu kamu kasih uang untuk gereja, awas lo. Jangan jadi kutuk uang itu. Tuhan itu hanya mengendaki kita jadi orang yang menyukakan Tuhan dari apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan. Itu the real ministry. Nah, untuk itu kita harus bisa berjalan seiring dengan Tuhan. Untuk seiring dengan Tuhan harus punya fondasi yang benar. Fondasi ini, kalau fondasi, Anda bisa membangun sebuah bangunan yang benar. Ya, bangunan yang benar, saudaraku. Fondasi ini dibangun dari ide-ide atau pikiran-pikiran. Nah, ini dibangun. Nah, tiap kali Anda ke gereja, saya memberikan Anda butir-butir ini. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Kamu akan mengenal kebenaran. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Oleh sebab itu Anda duduk di sini bukan untuk sekedar liturgi. Oh, liturgi, ikut kebaktian. Anda kebaktian begini itu nothing kalau Anda tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Liturgimu adalah langkah hidupmu dari bangun tidur sampai Anda tutup mata tidur. Itu liturgimu. Tapi yang penting setiap individu ngerti what is the reason we live. Nggak ada yang kita pertahankan, saudaraku. Kecuali kita mau sungguh-sungguh jadi anak Tuhan yang berkenan kepadanya. Nah, inilah Tuhan berkata, feed my lamb. Beri makan domba-dombaku. Nah, terjemahan kita, gembalakan domba-dombaku. Teks aslinya, feed my lamb. Nah, itu sebabnya saya menyampaikan firman. Banyak wanita yang kelihatannya lembut, cantik, itu ganasnya minta ampun. Ganas dan liar, saudaraku. Anda bisa ngerti, amin? Kita mau bertumbuh terus, amin? Anda setia terus mendengar firman Tuhan, belajar terus, sampai kita masuk langit baru, bumi baru. Kalau 5, 6, 7 tahun yang lalu saya memahami kebenaran seperti ini, kalau saya semilitan hari ini, mungkin saya bisa merubah lebih banyak orang. Rasanya saya agak terlambat, saudaraku. Walaupun saya pendeta, doktor, teologi, rektor, rasanya hidup saya belum lurus dan bersih. Masih mau hidup wajar seperti yang lain. Ada sedikit kehormatan, ada naik mobil bagus. Tapi setelah sadar begini, saya mau mengarik kiri hidup dengan manis dan ngajak-ngajak saudara. Amin.